Baik, Ibu Bapak, terima kasih. Kita akan segera mulai sesi 2. Silakan kembali menempati tempat duduknya. All right, well, as we begin this second session, mari saudara, kita akan mulai sesi kedua kita. could you show your appreciation to my brother for translating for us today? Would you show your appreciation? Bisa kasih apresiasi kepada pembicara kita yang sudah membagikan dengan baik. So we've talked about the importance of showing God's grace to our kids. Kita sudah menyampaikan betapa pentingnya menunjukkan kasih karunia itu kepada anak-anak kita. And I wonder if you are doing that. Dan saya bertanya, apakah kita melakukan itu pada anak-anak kita? Are you modeling grace to your children? Apakah kita benar-benar menunjukkan atau mencontohkan tentang kasih karunia Allah itu pada anak-anak kita? In our house, we have a question we often ask. Dalam rumah kami ada pertanyaan yang sering kami tanyakan. We'll ask, was that a good choice or a bad choice? Apakah itu pilihan yang baik atau itu pilihan yang buruk pada anak-anak kami? One day, my son Ezra, Satu hari anak saya yang bernama Ezra, he had done something really good. dia melakukan satu hal yang bagus sekali. And I'm really proud of him. Dan saya benar-benar bangga sama dia. And I say, Ezra, was that a good choice or a bad choice? Saya tanyakan pada Ezra, Ezra itu pilihan yang baik atau pilihan yang buruk? And he looks at me kind of confused. Dan dia melihat pada saya kayak bingung. And he says, bad choice? Dan dia bilang sama saya, pilihan yang buruk. And I realized at that moment, Jadi saya menyadari di titik itu, the Holy Spirit convicted me Roh Kudus menegur saya. that I only asked that question Saya hanya bertanya when tentang hal itu. he'd made a bad choice. Ketika dia melakukan hal yang buruk saja, saya bertanya hal itu. What a terrible parent I am. Nggak bagus nih saya parentingnya. My kid thinks he's making bad choices all the time. Jadi ketika saya bertanya itu, anak saya langsung berasumsi, aduh saya lagi melakukan kesalahan lagi nih. And so I had to understand, what does it look like to model God's grace Jadi saya harus bertanya bagaimana saya bisa menjadi teladan untuk kebaikan Tuhan, to my children untuk menunjukkan kebaikan Tuhan pada anak-anak saya. when they're making good choices Ketika mereka melakukan hal-hal yang baik, and especially when they're making bad ones. dan terutama ketika mereka memilih hal yang buruk dalam hidup mereka. That they don't only experience their father's wrath, Mereka tidak hanya melihat ayahnya memarahi mereka, but that they experience their father's grace. tapi mereka juga melihat bahwa ayahnya penuh kasih karunia. And so one day, not long after, Nggak lama setelah kejadian tersebut, my son had indeed made a bad choice. anak saya hari itu melakukan keputusan yang buruk. And I don't know if you're like me. Saya nggak tahu apakah saudara seperti saya atau tidak. You may be more like Jesus than I am. Mungkin saudara lebih seperti Yesus daripada saya. But when my son makes a bad choice, Tapi ketika anak saya melakukan pilihan yang buruk dalam hidupnya, I can sometimes feel my blood pressure rising. saya bisa merasakan darah saya mulai naik. And so I told Ezra, that's it, go upstairs, take a bath. Saya bilang, Ezra, sekarang naik ke atas, mandi. I knew if he stayed around me, Saya tahu kalau dia masih ada dengan saya, I was just going to get angrier. sebentar lagi saya pasti meledak. Jadi saya suruh dia naik ke atas mandi dulu. And so he goes upstairs to take a bath, Jadi dia naik ke atas dan mandi, and I'm downstairs with the Holy Spirit. dan saya berdua dengan Roh Kudus di bawah. And the Spirit reminds me, hey Aaron, Dan Roh Kudus mengingatkan pada saya, hai Aaron, you're supposed to model God's grace. kita perlu menjadi teladan untuk kebaikan Allah pada anak-anak kita. So I went upstairs to my son's room, Jadi ketika saya masuk ke kamar anak saya, and I began to clean his room. saya masuk ke kamar anak saya dan saya mulai bersihkan kamarnya. My son got out of the bath, Anak saya keluar dari kamar mandi, he walks into his room. dia masuk ke kamarnya. He sees his father cleaning his room. Dia melihat ayahnya malah bersihin kamarnya. His eyes got this big. Matanya terbuka lebar. He thought maybe dad was going to kick him out of the house forever. Mungkin papanya mau ngusir dia selamanya. And I said to my son,
Dan saya berkata pada anak saya, is it dad's chore to clean your room? apakah tugas saya untuk membersihkan kamar kamu? Or is it your job to clean your room? Atau itu sebenarnya tugas kamu untuk membersihkan kamar kamu? And he said, it's my job to clean my room. Dia bilang, itu tugas saya untuk membersihkan kamar saya. And I said, why is dad cleaning your room? Dan saya tanya sama dia, kenapa papa bantu kamu bersihkan kamar kamu? Do you deserve for dad to clean your room? Apakah kamu layak untuk sekarang ayah membersihkan kamar kamu? Especially after the bad choice that you made? Terutama karena kamu baru buat salah, mengambil And keputusan yang buruk. He bashfully shook his head no. Dia bilang, enggak, saya enggak layak. And I asked my son, Dan saya tanya pada anak saya, do you know why dad's cleaning your room? tahu nggak kenapa saya tetap membersihkan kamar kamu? After you've made a really bad choice Bahkan ketika kamu baru melakukan satu kesalahan, that has made me angry. dan kamu sudah bikin saya marah. Because that's what we call grace. Itulah yang dikatakan sebagai kasih karunia. You see, the reason I'm cleaning your room, son, Alasan kenapa saya membersihkan kamar kamu, after you have made me angry, setelah kamu membuat saya marah, is because when I made God angry, karena ketika saya membuat Tuhan marah, God didn't take his wrath out on me, Tuhan tidak melampiaskan kemarahannya pada saya. but Jesus came and lived a perfect life. Yesus datang dan mengasihi saya. He then died in my place. Dia menjalani hidup yang sempurna dan mati untuk menebus dosa saya. Instead of punishing me, Daripada dia menghukum saya, Jesus took my punishment for me. bahkan Yesus mengambil hukuman itu dari saya. He died on the cross for my sins. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. And on the third day, he rose from the dead. Dan 3 hari kemudian dia bangkit dari kubur. He now lives, Dia sekarang hidup and he offers forgiveness of sins, dan dia memberikan pengampunan itu, eternal life, kehidupan kekal itu, to all who turn from sin kepada setiap orang yang berubah dari berdosa and put their faith in Jesus. dan meninggalkan dosa dan percaya pada Yesus. Son, that's grace. Saya katakan pada anak saya, nak, itu kasih karunia. Grace was given to me by Jesus. Kasih karunia sudah diberikan pada saya oleh Yesus. And so dad is giving you grace today. Jadi hari ini saya memberikan padamu kasih karunia. Son, do you like the way grace feels? Saya tanya pada anak saya, apakah kamu suka gimana kamu bisa merasakan kasih karunia dari saya? And what do you think he answered as his father was cleaning his room? Jadi kira-kira gimana jawaban anak saya waktu itu karena saya baru beresin kamar dia? Senang nggak kira-kira? He said, yes, Dad, I like grace. Dia bilang, ya Pak, ya Daddy, saya suka kasih karunia itu. Grace is much better than punishment. Ya, kasih karunia itu jauh lebih baik daripada sekedar hukuman. And it's in moments like those Dan dalam momen-momen seperti itu, where your kids have made a really big mistake, ketika anak kita baru melakukan satu kesalahan yang besar, where you have an opportunity as a parent kita memiliki satu kesempatan sebagai orang tua to model God's grace to them. untuk memberi teladan atau contoh bagaimana kita bisa memberikan kasih karunia pada mereka. If you want them to love Jesus, Kalau kita ingin mereka mengasihi Yesus, if you want them to understand the gospel, kalau kita ingin mereka mengerti mengenai Injil, if you want them to know the good news that Jesus has died in our place, kalau kita mau mereka mengetahui kabar gembira itu bahwa Yesus sudah mati untuk menggantikan tempat kita, that God's anger was absorbed by Jesus, kemarahan Allah Bapa diserap oleh Yesus, you have an opportunity every time your child disobeys kita selalu memiliki kesempatan justru ketika anak kita itu tidak taat to demonstrate God's grace to them. untuk memberikan kasih karunia kita pada mereka, menunjukkan kasih karunia. You can't demonstrate grace all of the time Kita tidak bisa membagikan kasih karunia setiap saat because God is also just. karena Tuhan juga adil. But you do need to take some opportunities
Tapi kita perlu mengambil kesempatan demi kesempatan to model grace to your kids. untuk menjadi model mengenai kasih karunia itu pada anak-anak kita. How many times do you think they will remember their punishment? Menurut saudara, berapa sering mereka bisa mengingat hukuman yang terjadi dalam hidup mereka? But do you think they'll remember when they received grace? Tapi apakah saudara pikir mereka akan mengingat ketika mereka mendapatkan kasih karunia itu? My children will still ask when they've made a big mistake. Anak-anak saya tetap My children will still ask when they've made a big mistake. anak-anak saya tetap bertanya ketika mereka melakukan kesalahan yang besar. Dad, can we have grace? Ayah, boleh nggak saya dapat kasih karunia hari ini? You want those words to be on the lips of your children. Kita mau kata-kata kasih karunia itu ada dalam mulut anak-anak kita. That they know that their mother and their father Mereka tahu mama dan papanya reflect not only God's justice, tidak hanya mencerminkan keadilan Allah, but also God's grace. tapi kasih karunia Allah juga. And so if you find that your kids often make you angry, Jadi kalau kita menemukan bahwa anak-anak kita nih sering buat kita marah, you're just like me. saudara sama seperti saya. But the more we understand that God didn't take his anger out on us, Tapi semakin kita mengerti bahwa Tuhan tidak melampiaskan kemarahannya pada kita, but he poured it out on his own son. tapi justru dia memberikannya, melampiaskan itu pada anaknya yang tunggal, So that we might be forgiven supaya kita orang-orang yang berdosa ini diampuni and our relationship with God restored. dan hubungan kita dengan Allah kembali pulih. The more you will be able Semakin kita mengerti itu, semakin kita bisa to extend grace to your own children as well. untuk memberikan kasih karunia itu pada anak-anak kita juga. Not only is God merciful and gracious, God is also slow to anger. Bukan cuma Tuhan itu pengasih dan penyayang, tapi Tuhan juga lambat untuk marah. And I wonder how your kids would complete this sentence. Dan saya bertanya-tanya, kalimat ini kira-kira anak-anak kita akan mengisinya dengan kata apa? When I make a mistake or when I fail, my parents blank. Ketika kalimat ini ya, ketika saya buat kesalahan, maka orang tua saya akan ... Kira-kira anak kita akan jawab apa? If we were to ask your children today, Kalau kita bertanya pada anak-anak kita hari ini, when you make a mistake, your parents blank. ketika kamu bersalah nak, baru melakukan kesalahan, maka orang tua kamu akan... Anak kita harus jawab apa titik-titiknya. Kira-kira apa jawabannya? What do you think they would answer? Apa yang kira-kira mereka akan jawab? Why do you think that's their response? Why would they answer that way? Kenapa mereka menjawabnya seperti itu? It might be that you're thinking in the moment Mungkin karena saudara berpikir saat ini, more about who they are and what they have done pada saat itu apa yang mereka baru lakukan dan apa yang mereka baru kerjakan, than about who you are and what you are supposed to do. lebih daripada sebenarnya siapa diri kita dan apa yang harusnya kita lakukan di momen tersebut. We are to reflect God's character to our children. Sebaiknya kita merefleksikan karakter Tuhan kepada anak-anak kita di momen tersebut. And God is slow to anger. Dan karakter Tuhan dalam hal ini adalah lambat untuk marah. God help us to be the same. Ya, Tuhan bantu kami untuk bisa menjadi seperti ini, lambat untuk marah. One of the things that helps me Satu hal yang bisa menolong saya is to distinguish between developmental issues and sin issues. untuk saya mulai melihat apakah ini adalah isu ketika satu perkara terjadi, apakah ini adalah isunya ini isu mental atau isunya ini dosa. My youngest son is very smart, Anak yang bungsu saya sangat pintar, but he has the attention span of a small rodent, a small mouse. dia sangat he like it. He's like a small mouse. Oh, Attention tapi- span. Ya, tapi dia seperti tikus kecil itu.
He's easily distracted. Dia gampang sekali teralih konsentrasinya. He struggles to focus. Dia sering gagal untuk fokus. I can tell him to clean his room. Saya bisa katakan bersihkan kamarmu. He might be in there for 4 hours. Dia bisa di sana 4 jam. I can get really angry. Saya bisa marah. Why is this taking 4 hours? Kenapa kamu bersihin kamar aja 4 jam? And I have to distinguish whether he is disobeying me Saya harus menilai pada saat tersebut apakah dia ini nggak taat or if he is just distracted. atau dia teralih perhatiannya jadi lakukan yang lain-lain di kamarnya selama 4 jam. I want to correct what is sinful. Saya mau mengkoreksi kalau itu dia berdosa atau tidak taat. But I don't want to discipline what just still needs to develop in his life. Tapi saya di saat bersamaan juga perlu berpikir apakah dalam masa pertumbuhan dia ini untuk urusan hal tersebut dia perlu didisiplin atau tidak. It helps me to be slow to anger. Itu membuat ketika saya merenungkan hal itu saya tidak langsung marah. To remember that he's not trying to disobey me. Untuk berpikir bahwa mungkin dia sedang tidak taat pada saya. He just gets distracted. Tapi ketika dia masuk kamar dia teralih aja perhatiannya. It is not defiance, Bukan tindakan pelanggaran, but distraction. tapi lebih ke arah teralih perhatiannya. So parenting my youngest, Jadi cara saya membesarkan anak paling kecil saya, bungsu saya, who is easily distracted, yang punya karakter gampang teralih perhatiannya, looks very different from parenting my oldest, sangat berbeda ketika saya membesarkan anak saya yang pertama, who is very focused. yang sangat fokus. If my oldest takes 4 hours to clean his room, Kalau anak saya yang pertama perlu 4 jam membersihkan kamarnya, it's not distraction, it's defiance. itu benar-benar bukan dia teralih, tapi benar-benar dia nggak taat sama saya. It must be disciplined immediately. Jadi harus didisiplin anak saya yang pertama itu, My, kalau parent, 4 jam di kamar. my parenting has to change Pola asuh saya harus berubah based on the development issues of my children. seiring dengan perkembangan anak saya. Sometimes I expect, say, my son when he was 4. Kadang-kadang saya bisa mengharapkan sesuatu, anggap aja anak saya 4 tahun. To do things that really he can't do until he's 8. Saya meminta sesuatu yang untuk dia lakukan, tapi sebenarnya mungkin usia 8 dia baru bisa lakukan. That's not fair to a young son. Itu nggak adil ketika saya terapkan pada anak kecil saya. I have to remember how old he is. Saya harus ingat, oh ini anak yang kecil, saya nggak bisa minta dia kalau kakaknya sudah bisa. God is slow to anger. Tuhan lambat untuk marah. We want to be slow to anger too. Kita juga perlu untuk lambat untuk marah. If you struggle with being slow to anger, Kalau kita bergumul mengenai amarah ini dalam hidup kita, it might be because your child isn't living up to your standard. mungkin hal itu muncul karena anak kita tidak mencapai standar yang kita harapkan. How might the gospel help you to be slow to anger? Bagaimana Injil itu bisa membuat kita lebih lambat untuk marah? When I remember the gospel, Ketika saya mengingat Injil itu, kabar keselamatan itu, I remember that I haven't lived up to God's standard. saya mengingat bahwa saya sebenarnya nggak memenuhi standar kualitas Allah. I have sinned, Saya sudah berdosa. not just once, Saya nggak cuma berdosa sekali, but many times. berulang kali saya berbuat dosa. I haven't lived up to God's standard, Saya sebenarnya tidak hidup dalam standarnya Tuhan. but He didn't pour out His anger on me. Tapi dia nggak serta-merta meluapkan amarahnya pada saya. I am so thankful for that. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. And the more I am aware of the fact that I have fallen short of God's standard, Dan semakin saya berpikir bahwa saya nggak memenuhi standarnya Tuhan, and yet God is patient and gracious towards me, namun Tuhan tetap sabar dan mengasihi saya, the more I will be able to be patient and slow to anger with my children semakin saya mudah untuk lebih lambat marah pada anak-anak saya when they don't live up to my standard. ketika mereka tidak mencapai standar yang saya harapkan.
if you're here and you know you struggle with anger, Kalau saudara hadir di ruangan ini dan saudara tahu bahwa saudara bergumul dengan kemarahan ini, it's pleasing to God that you're aware of your sin. itu sangat menyenangkan buat Tuhan ketika kita menyadari dosa kita. And the way for you to change Dan cara untuk kita bisa berubah, is not simply trying to be less angry, nggak hanya cuman sekedar saya mau coba untuk lebih jarang marah. but reflecting and thinking about the gospel more and more. Tapi yang bagus untuk kita lakukan adalah terus mengingat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu dalam hidup kita. Because grace is the fuel of faith. Karena sekali lagi kasih karunia itu adalah bahan baku, bahan dasar untuk faith, untuk iman. When you understand that you didn't live up to God's standard, Ketika kita menyadari bahwa kita sendiri tidak bisa mengikuti standarnya Tuhan. and God has been slow to anger with you, Dan Tuhan bersabar dengan kita, lambat marah dengan kita. it will enable you to be slow to anger Itu akan membuat kita juga bisa lambat untuk marah with your own children as well. dengan anak-anak kita sendiri. Not only is God slow to anger, God is also abounding in steadfast love and faithfulness. Tidak hanya Tuhan itu lambat untuk marah, tapi Tuhan juga berlimpah kasih setia dan kesetiaannya. What does it look like to be abounding in steadfast love and faithfulness? Seperti apa sih berlimpah kasih setia dan kesetiaan itu? It means that love doesn't rescue your kid, Itu berarti bahwa kasih itu tidak hanya menyelamatkan anak-anak kita, from every disappointment and difficulty, tidak hanya menyelamatkan anak kita dari semua hal-hal sulit atau hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. as a parent, we can be tempted Sebagai orang tua, kita bisa saja tergoda to try to make our child's life easy. untuk membuat kehidupan anak kita itu menjadi mudah. We want to protect them from everything. Kita mau melindungi anak kita dari semua hal buruk dalam hidupnya. But to be abounding in steadfast love and faithfulness Tapi untuk kita bisa berlimpah kasih setia dan kesetiaan, means that you will not rescue your kid itu berarti kita tidak selalu menolong anak kita from every disappointment and difficulty. dari semua kekecewaan dan kesulitan yang dia alami dalam hidupnya. This is what God himself has done. Ini yang Allah Bapa sendiri lakukan. Ibrani 5 ayat 7-8, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, Yesus ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. I think these verses are fascinating Saya merasa ayat ini sangat luar biasa. because Jesus is perfect, Karena Yesus adalah sosok pribadi yang sempurna. and yet while he was on earth, Dan waktu selama dia ada di bumi ini, he still learned obedience. dia tetap belajar untuk menjadi taat. That's kind of fascinating, isn't it? Itu satu hal yang luar biasa ya rasanya. That Jesus, the Son of God, Bahwa Yesus yang adalah anak Allah, learned obedience. tetap belajar untuk menjadi taat. And how did he learn obedience? Dan bagaimana Yesus belajar untuk taat? What does the Bible say? Apa yang Yesus katakan? He learned obedience through what he suffered. Dia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. God the Father didn't give God the Son an easy life. Allah Bapa tidak memberikan kepada Yesus satu kehidupan yang mudah. It was through the difficulty of his life, Adalah melalui penderitaan dalam hidupnya, through the suffering in his life, melalui hal-hal yang menyulitkan dalam hidupnya, that he learned obedience. akhirnya Yesus belajar menjadi taat. And this isn't only true of Jesus, Ini adalah kebenaran yang dilakukan oleh Yesus. it is true of you and me. Kalau itu benar buat Yesus, itu juga akan jadi kebenaran buat hidup kita. In Hebrews 12, verses 7 through 11, God's word says this. Dalam Ibrani 12 ayat 17 dikatakan seperti ini, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang,
maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 7-11. What's communicated here in Hebrews chapter 12 Apa yang dikomunikasikan melalui firman ini, Ibrani 12. is that if you are suffering today, Itu berarti bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang menyulitkan kita hari ini, it's not because God doesn't love you. itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. It's not because God has abandoned you. Itu bukan berarti bahwa Tuhan meninggalkan kita. It's not because God is angry with you. Itu bukan karena Tuhan marah pada kita. It's because God loves you. Itu berarti Tuhan mengasihi kita. That God disciplines us. Tuhan mendisiplin kita. Not in the way of punishment, Bukan dalam hal seperti kita lagi dihukum, but in the way a coach disciplines his players. tapi seperti seorang pelatih yang sedang mendidik para pemainnya. The way a general disciplines his soldiers. Ketika seorang jenderal mendisiplin anak buahnya. Not with punishment, Bukan dengan hukuman, but with regiment. tapi dengan satu pelatihan. So that they might learn and grow. Supaya anak buah mereka itu bisa bertumbuh dan berkembang. God disciplines us because he loves us. Tuhan mendisiplin kita karena dia mengasihi kita. And it is through our suffering Dan itu melalui hal-hal yang buruk yang kita harus lalui dalam kehidupan ini. that like Jesus we learn obedience. Dan seperti Yesus kita perlu belajar menjadi taat. So what does that look like to our kids? Jadi seperti apa itu seharusnya untuk anak-anak kita? I'll give you one example in the life of my family. Saya kasih saudara satu contoh dalam kehidupan yang terjadi dalam rumah tangga kami. My family loves basketball. Keluarga kami senang basket. If we could spend our time doing anything, that's what we want to do. Kalau kami harus melakukan sesuatu, ya kami maunya basket aja bareng. Unfortunately, my oldest son is very short. Sayangnya anak pertama kami itu agak pendek. He's not particularly fast. Dia nggak bertumbuh dengan cepat. He's not the greatest athlete, Dia bukan atlet yang hebat, but he loves basketball. tapi dia suka basket. He works very hard. Dia berlatih dengan keras. He practices all the time. Dia berlatih setiap waktu. But there are limits on what he will be able to do Tapi ada batasan yang dia tidak Because- bisa lewati. because of how God has created him. Karena bagaimana Tuhan menciptakan dia secara This, fisik. this year my son wanted to try out Tahun ini anak saya mau mencoba for a more competitive team. masuk dengan tim yang lebih sulit. He has played and played well for his school, Dia bermain cukup bagus di sekolahnya. but he wanted to play for a more elite team. Tapi dia mau coba gabung dengan tim basket yang lebih hebat. As his father, I knew there was no way he was going to make that team. Sebagai seorang ayah, saya pikir, aduh nih anak saya nggak mungkin lolos nih masuk tim itu. I wanted more than anything to spare him the hurt and the disappointment. Saya sebenarnya nggak kepengen untuk ngucapin itu, saya nggak mau dia terluka, saya nggak mau dia kecewa. I knew that my 7th grade son Saya tahu anak saya di kelas 7 ini, would be in tears if he didn't make the team. kalau dia nggak masuk tim tersebut, dia bisa nangis. I wanted more than anything to tell him, you just can't try out. Saya mau sekali menyampaikan pada dia, you can't try out. Saya mau sekali menyampaikan pada dia, udah kamu nggak usah nyobalah. But as his mother and I talked, Tapi ketika saya dan istri saya ngobrol, we realized we couldn't spare him from this pain. kami menyadari bahwa lebih baik jangan diambil nih bakal penderitaannya ke depan kalau ditolak itu dari hidup dia. His little heart would be broken, Pasti dia kecewa kalau nggak keterima. but it would be for his good. Tapi
dengan dia melakukan itu akan jauh lebih baik buat dia. He needed to understand who he was, Dia harus menyadari keterbatasan dia, siapa dirinya, that basketball is not life, bahwa basket itu bukan seluruh kehidupan dia, and he needed to understand that his father would be proud of him dan dia perlu menyadari bahwa ayahnya tetap akan bangga sama dia, even when he failed, bahkan ketika dia gagal. that his father would be there to care for him Bahwa ayahnya akan ada di sana untuk mengasihi dia, even as he cried. waktu ketika dia menangis. The day of the tryout, Waktu hari tryout itu dia mencoba masuk tim elit itu. I drove my son to the court. Saya antar anak saya ke lapangan. I felt like I was taking him to an execution. Saya merasa ini saya lagi masukin anak saya ke penjagalan. But I knew that was what God had me to do. Tapi saya tahu bahwa itu yang Tuhan mau saya lakukan buat anak saya. He was confident that he would make the team. Dia yakin sekali dia akan lolos masuk tim tersebut. I was confident he would not. Saya yakin dia akan gagal. His father was right. Dan bapaknya yang benar. And tears followed. Dan anak saya mulai menangis. But so did his parents care. Tapi di saat itu juga kami bisa menunjukkan kasih kami pada dia. If you are here as a parent, Kalau saudara hadir di ruangan ini sebagai orang tua, God does not want you to spare your children from every discouragement and disappointment. Tuhan tidak menginginkan saudara mengambil semua kesulitan yang harus dia lalui dalam hidup mereka. One day they will leave your house, Satu hari mereka akan meninggalkan rumah kita. and there will be many things that break their heart. Dan akan banyak hal yang akan bisa menghancurkan hati mereka. You have an opportunity while they are in your home Kita punya banyak kesempatan ketika mereka masih ada bersama dengan kita. to show them how to handle those moments. Untuk supaya kita bisa menunjukkan pada mereka bagaimana melalui masa-masa sulit itu dalam hidup mereka. To remind them that you love them, Untuk mengingatkan pada setiap dari mereka bahwa kita mengasihi mereka. not because they do really well, Bukan hanya karena mereka itu bagus banget prestasinya. but simply because they are your child. Tapi hanya karena mereka anak kita. Because that is how God sees us. Karena begitu juga Allah Bapa melihat kita. I fail all the time. Saya banyak gagal dalam hidup ini. I preach terrible sermons. Kadang-kadang saya berkhotbah sangat buruk. I mess up in my job. Saya berantakan di pekerjaan saya. I fail as a father. Saya juga gagal kadang-kadang sebagai ayah. I fail as a husband. Saya gagal juga sebagai seorang suami. I fail as a friend. Saya juga gagal sebagai seorang teman. And yet God still loves me. Tapi tetap Allah Bapa mengasihi saya. Not because of who I am, Bukan karena siapa saya, but simply because I am his child. hanya karena saya adalah anak Bapa. You need to demonstrate the same to your children. Kita perlu mendemonstrasikan hal yang sama ini kepada anak-anak kita. That you love them and are proud of them when they excel. Bahwa kita mengasihi mereka dan kita bangga pada mereka ketika mereka berprestasi baik. And that you love them and are just as proud of them when they fail. Dan pada saat yang sama ketika mereka melakukan hal yang atau mereka mengalami kegagalan, kita juga mengasihi mereka dan bangga dengan mereka. Can I teach you some of the most powerful words you can speak to your children? Boleh nggak saya membagikan kata-kata yang sangat powerful untuk anak-anak kita pelajari? You can say simply this. Kita bisa katakan ini pada anak-anak kita. There is nothing you can do to make me love you more. Tidak ada hal apapun yang kamu bisa lakukan untuk membuat saya mengasihi kamu lebih. And there is nothing you can do that will make me love you less. Dan tidak ada hal apapun yang kamu bisa lakukan untuk membuat saya kurang mengasihi kamu. If you speak those words to your children regularly, Kalau kita sering mengatakan dua kalimat ini pada anak kita secara rutin, and those words they know are not a lie, dan kata-kata itu mereka sadari bahwa itu bukan satu kebohongan yang kita ucapkan. it is incredibly liberating as a person. Itu akan sangat membebaskan buat diri anak-anak kita. It enables them to try difficult things. Itu membuat mereka mau mencoba hal-hal yang sulit. They have the courage to do hard things Mereka berani untuk melakukan hal-hal yang sulit because they know even if they fail, karena mereka tahu kalaupun mereka gagal, their parents will still be there to love them. orang tua mereka tetap ada di situ untuk mengasihi mereka. You don't want children who are cowards, Kita nggak mau punya anak-anak yang menjadi seorang pengecut. and the easiest way to raise a coward Dan cara paling mudah untuk menghasilkan anak-anak yang menjadi pengecut
is to teach them that if they fail, adalah dengan mengajarkan pada mereka kalau kamu gagal, you will not love them and be proud of them in the same way. kita sebagai orang tua nggak akan mengasihi mereka dan akan tidak bangga pada mereka. If they know that, Kalau mereka taunya itu, they will never try anything hard. mereka nggak akan berani mencoba hal-hal yang sulit dalam hidup mereka. They'll never try anything that really matters Mereka bahkan nggak akan mencoba hal-hal yang sebenarnya penting dalam hidup mereka. because they'll be too afraid to fail. Karena mereka takut untuk gagal. You want to raise a child who has the courage to do hard things? Kalau saudara ingin menghasilkan atau punya anak-anak yang berani melakukan hal-hal yang sulit, Let them know there is nothing they can do that will make you love them more. mereka harus tahu bahwa tidak ada yang mereka bisa lakukan untuk membuat kasih kita lebih pada mereka. And there is nothing they can do that will make you love them any less. Dan mereka harus tahu juga bahwa tidak ada hal apapun yang mereka lakukan yang bisa membuat kita kurang mengasihi mereka. Those are some of the most powerful words you can speak to your kids. Itu adalah kalimat yang sangat powerful, sangat berkuasa yang kita bisa ucapkan pada anak-anak kita. And those are the words that God has spoken to us. Dan itulah kalimat yang sama yang Tuhan sudah sampaikan pada kita. God doesn't love you more on the days you read your Bible. Tuhan tidak mengasihi kita lebih ketika kita baca Alkitab di pagi hari. He doesn't love you more when you've really obeyed him. Tuhan juga tidak mengasihi kita lebih ketika kita taat pada Dia. And he doesn't love you less when you've really messed things up. Dan Tuhan juga tidak kurang mengasihi kita ketika kita berantakan. He loves you the same each and every day, Tuhan tuh mengasihi kita sama setiap hari. simply because you are his child. Hanya karena kita ini anak-anak Tuhan. That is what it means to be abounding in steadfast love and faithfulness. Itu artinya bahwa kita setia. But God is not only abounding in steadfast love and graciousness, not only merciful and gracious, God is also just. Tuhan tidak hanya penyayang dan baik hati, tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. What does it mean to be just? Apa yang dimaksud dengan adil? We see in Exodus chapter 34 verse 7. Keluaran 34 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Which do you naturally lean towards? Which do you naturally lean towards? Ke arah mana kita biasa lebih mudah bersandar? Demonstrating God's mercy Apakah kita lebih cenderung menunjukkan kasih karunia Allah? or demonstrating God's wrath? Atau kita lebih biasa menunjukkan kemarahan Tuhan? How can you be just in your home Bagaimana kita bisa berlaku adil dalam rumah kita? and also be merciful? Dan pada saat bersamaan tetap mengasihi. I wonder what the rules in your home look like. Saya nggak tahu apa yang peraturan-peraturan di rumah saudara itu seperti apa sih? How do you uphold the rules, enforce the rules in your home? Bagaimana kita menegakkan aturan di rumah atau memaksakan aturan berlaku di rumah? Do you uphold any rules at all? Atau apakah ada aturan bahkan dalam rumah tangga saudara? You ought to ask yourself this question today. Kita perlu menanyakan pada kita, diri kita sendiri hari ini, apakah kita ada aturan di rumah? Why do your family rules exist? Mengapa aturan di rumah tangga kita itu begini hari ini? Do they exist for your comfort Apakah aturan itu di rumah diadakan supaya kita ini bisa nyaman sebagai orang tua? or for your kids' instruction? Atau supaya anak-anak kita terbiasa dengan arahan atau peraturan? Often I find that I have made rules in my home, Kadang-kadang saya menemukan bahwa saya membuat satu aturan di rumah, not because they're really for my child's good, bukan untuk kebaikan anak saya, but because they're for my good. tapi sebenarnya untuk kebaikan saya sebagai ayah. I want it to be quiet. Saya mau suasananya hening di rumah. I want to have peace of mind. Saya mau punya pikiran yang tenang. I want it to be clean. Saya mau bersih semuanya. I want to come home to a peaceful home. Saya mau datang ke rumah dan rumahnya tenang. And so the rules serve for my good Jadi peraturannya diadakan untuk kepentingan saya. rather than for my child's instruction. Lebih dibandingkan dengan anak-anak saya yang harus taat pada peraturan tersebut.
I would encourage you to take inventory of your family rules. Saya mau mengajak kita semua, ayo list ulang, daftarkan ulang apa aja sih yang kita sudah buat peraturannya di rumah. Just go through the rules of your household Coba kita list lagi daftar apa yang kita sudah ajarkan, aturkan pada anak-anak kita. and ask the question, why does this rule exist? Dan kita perlu bertanya aturan-aturan tersebut kenapa itu muncul. Does it serve for my child's instruction, Apakah ini ditujukan untuk instruksi kepada anak saya, or is it for my own personal comfort? untuk kebaikan anak saya, atau ini cuma sekedar untuk supaya saya sebagai orang tua lebih nyaman. We want to have rules not because we simply tell our children. Kita ingin punya peraturan yang enggak cuma hanya sekedar disampaikan pada anak-anak kita. These are just the rules, do what I say. Pokoknya ini aturannya, lakukan saja. We want to have rules for our children Kita ingin punya peraturan buat anak-anak kita. that we can explain are for their good. Kita bisa sampaikan bahwa ini untuk kebaikan kamu, nak. So my son has a bedtime, Anak-anak saya kadang punya waktu-waktu yang buruk. not because I'm trying to limit his fun, Bukan karena, anak saya punya waktu untuk tidur. Bukan karena saya tidak mau dia bermain lebih. not because I'm tired from him and I want him to go away. Bukan karena saya capek sama dia dan udah tidur sana. Although sometimes that is true. Walaupun itu kadang-kadang benar. My son has a bedtime Anak saya punya jam tidur. because if he stays up too late, Karena kalau dia lebih lama tidurnya, lebih malam, he won't be ready for school the next day. besok harinya dia bisa capek, nggak siap sekolah. The bedtime is for his good, Jadi waktu tidur itu jam malam itu untuk kebaikan dia. not just for my comfort. Bukan cuma untuk kebaikan saya. He might not like the rule, Dia mungkin nggak suka karena harus tidur. but I can explain how it is for his good. Tapi saya bisa menjelaskan kenapa aturan itu demi kebaikan kamu, nak. That's what it looks like to be just, Itu artinya menjadi adil di rumah. to be just in the lives of our children. Menjadi adil dalam kehidupan anak-anak kita. We're going to take some time in just a few minutes Kita akan mengambil waktu beberapa menit to discuss how we apply some of these things untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa mempraktekkan hal-hal ini by having family worship, dengan cara punya penyembahan keluarga in our homes. atau saat teduh keluarga di rumah. But before we shift our attention to family worship, Nah, sebelum kita masuk dalam penyembahan keluarga, I want to ask for Wade and Denise's son saya mau meminta anak dari Mr. Wade dan Miss Denise, Clay, to come and share a little bit from his life untuk Clay bisa sharing kehidupan dia, about how his parents have done well apa yang sudah dikerjakan dengan baik oleh orang tuanya, and how, like me, they have sometimes failed. dan And how, like me, they have sometimes failed. mungkin seperti saya, kadang-kadang mereka juga sebagai orang tua kadang gagal. Would you welcome Clay Strickland? Mari kita sambut Clay Strickland. Clay ini pernah sekolah di Cahaya Bangsa ya sampai kelas 6 SD. Setelah itu dia kembali ke Amerika dan melanjutkan perjalanannya di sana. Lagi visit kita. Well, good morning, everyone. I'm still going to ask Pak Juliana to translate. No, I 'cause- thought you were say it in Indonesia. Selamat pagi. Yeah, selamat pagi. Yes. Well, I'm not going to stand up here and tell everybody that my parents are perfect because they're not. Saya nggak ada hari ini untuk sampaikan pada saudara bahwa mereka orang tua yang sempurna karena pada kenyataannya mereka tidak sempurna. However, I will speak to a lot of the really good things that they did in our household growing up, as well as some of the things that they may not have done so well, but how they made up for that afterwards. Jadi saya ingin membagikan pada saudara hal-hal yang saya alami di rumah, di mana mereka benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik sebagai orang tua, dan mungkin beberapa hal yang mereka juga tidak lakukan dengan baik, tapi mereka memperbaikinya itu pada saya kemudian hari. And just so that we have a good taste in our mouth from them, we will start with the bad. Supaya kita bisa membuat mereka senang, kita mulai dengan yang buruknya dulu. No, I have been blessed, I will say, to have not had that many bad stories. Saya merasa diberkati karena saya nggak punya terlalu banyak hal-hal buruk dengan mereka. But there are Atau cerita buruk. a few that I remember. Tapi ada beberapa yang saya ingat.
The first is when I was just coming back from Indonesia, starting 7th grade. Hari itu saya pulang ke Amerika, mulai kelas 7 saya di Amerika. I remember I wanted to try out for the baseball team. Saya ingat waktu itu saya mau mulai berlatih baseball. And I told my parents at dinner, I want to try out for the baseball team. Saya bilang sama orang tua saya mau mulai coba baseball. And my dad said, no, those kids have been playing for years. Jadi orang tua saya bilang, enggak, janganlah. Kamu kan baru pulang dari Indonesia, itu mereka udah latihannya bertahun-tahun. So I did not get to try out for the baseball Jadi team. saya akhirnya nggak coba baseball team. And I wish I had. Saya nyesel sekarang, harusnya dulu saya coba aja. But amidst that story, I will say I have never felt unloved and uncared for by my father or by my parents. Ya, untuk menyeimbangkan cerita tadi, saya tidak pernah merasa saya itu kurang dikasih oleh orang tua saya. And now I'll share a story about my mother. Nah, sekarang saya cerita tentang ibu saya. Her and I's personalities are so similar that sometimes we clash and we fight. Nah, karena kami berdua memiliki kepribadian yang mirip, jadi kadang-kadang nih kami berantem gitu. And several times she has been very angry with me, rightfully so. Dan kadang-kadang saya bisa merasakan dia tuh marah banget sama saya. However, I will say that you do a great job. She's always done a great job of coming back and revisiting that situation and apologizing for something that she may have done wrong. Dan walaupun dia pernah marahin saya begitu rupa, tapi dia benar-benar melakukan hal yang luar biasa sebagai seorang ibu. Kadang-kadang dia kembali pada saya dan mencoba membereskan masalah yang tadi kenapa dia marah dan lain sebagainya itu. Dan itu luar biasa buat saya. Even when I did not deserve her to apologize, when there were things that I did wrong that rightfully incited her anger. Dan walaupun kadang-kadang saya merasa dia layak untuk marah, dia tetap datang pada saya dan ngajak ngobrol lagi. And that is something I took for granted until I became older. I have talked to all my friends and they have not once said that their parent has ever apologized to them. Dan karena saya sudah sering mengalami hal tersebut, orang tuanya sering minta maaf kalau mereka buat salah, jadi saya pikir ya biasa aja itu. Tapi setelah saya ketemu teman-teman saya dan mereka mendengar hal itu bahwa orang tua Clay minta maaf sama mereka, mereka bilang, wah orang tua saya nggak pernah loh seumur hidup minta maaf sama saya. Dan dia baru menyadari betapa luar biasanya hal tersebut. And now for the good. Sekarang hal-hal baik yang sudah dilakukan. Bagus, right? Bagus, yes, bagus. My dad, I will start with him, has always done a great job of making me know and feel secure in his love for me. Ayah saya ini ayah yang luar biasa. Saya tahu betul bahwa saya ini aman, ya, dan saya aman dalam rumah kami. And I've seen it year after year of him selflessly giving what he may want for our needs over his own. Dan saya bisa melihat pengorbanan ayah saya memberikan sesuatu yang kami butuhkan di atas dari apa yang dia butuhkan. And in America, he was at a job where his coworkers were driving really nice cars and buying really nice things. And I saw him buy each of my siblings a car as well as myself, and he drove just about the worst car you could imagine. Dan saya bisa melihat rekan-rekan kerja ayah saya itu pakai mobilnya bagus-bagus. Tapi saudara bisa membayangkan ayah saya itu tidak membeli itu. Bahkan mobilnya dengan saya ya sama kualitasnya. Dan kualitasnya tuh yang ya cukup buruk lah untuk ukuran orang Amerika. And if we expressed as children that we wanted something, he would do his very best to make sure we got it as long as it was good for us. Jadi ketika kami dalam masa kanak-kanak kami itu kami kadang-kadang bilang kami mau ini, dia coba dengan sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan kami selama dia tahu bahwa itu baik untuk pertumbuhan kami. And for my mother, Ibu saya,
She has always done such a good job of cultivating an atmosphere of learning about God throughout daily life. Saya merasa bahwa dia sangat berhasil membangkitkan satu suasana untuk belajar, buat kami semua belajar bagaimana bisa lebih mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Even in the little things like going to watch a movie or listening to music or even going on a family walk and looking at nature. Dan bahkan ketika kami nonton film atau mendengarkan musik atau sekedar jalan-jalan aja menikmati pemandangan, she would always find a way to relate the story or the situation or whatever we saw or heard to how Christ loves us. Dan dia selalu bisa mengkonekkan atau menyambungkan apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan bagaimana Yesus itu begitu mengasihi kita. And now, whether I like it or not, I always think about Christ. Dan sekarang, walaupun saya suka atau tidak, saya terus pikiran saya memikirkan Kristus. And I joke about that, but I'm very thankful for my parents instilling that wisdom into my life. Ya, walaupun saya bercanda, tapi saya benar-benar berterima kasih untuk orang tua saya menanamkan itu menjadi value dalam hidup saya. So thank you, Mom and Dad, and I love you guys, and I know that you love me, and you've done such a great job of showing me how you love Christ and how I need to love Christ in response, just from the reflection of you guys. Nah, terima kasih Papa Mama sudah menjadi contoh teladan buat saya bisa mengasihi Kristus. Karena kalian memberi teladan untuk bagaimana mengasihi Yesus. And I also want to invite anyone who may have questions about how I may have felt growing up to come ask me if they have kids that are maybe struggling with the same thing or want to know how their kids might respond to something. Nah, saya juga mengizinkan buat para orang tua yang mungkin mau bertanya pada saya bagaimana caranya saya dibesarkan karena saya perspektif dari seorang anak, bagaimana saya dibesarkan ketika mungkin seorang anak itu cukup kurang bijak ya waktu menjalani masa kecilnya. Nah, bagaimana dia bisa keluar dari situ, dari titik itu. Dan setelah ini, oke? Ya, kembali ke Pastor Aaron. All right, so what I want to do in the time that we have left ini yang kita mau lakukan dengan waktu yang tersisa untuk kita is to try to show you how in 10 minutes a day untuk menunjukkan pada kita bagaimana caranya secara praktis 10 menit setiap hari you can shape your children's life kita bisa membentuk kehidupan anak kita for the sake of Jesus Christ. Untuk Yesus Kristus. We're going to talk about family worship. Kita mau berbicara mengenai ibadah keluarga. That may be something you've heard of before. Mungkin saudara pernah mendengar hal ini. It may be something you already do in your home. Atau bahkan mungkin saudara sudah melakukannya di rumah. Or it may be something you've never heard of. Atau mungkin saudara nggak pernah mendengar tentang hal ini. It may sound kind of crazy and weird. Kok aneh ya ada ibadah di rumah. But it's a simple practice. Tapi ini hal sederhana yang kita bisa lakukan. To change your children's lives. Untuk kita bisa mengubah kehidupan anak kita. And to change your own as well. Dan juga mengubah kehidupan kita. Why should we think about family worship? Kenapa kita harus berpikir atau merenungkan tentang ibadah keluarga ini? Let's look at what God's word says in Genesis chapter 18. Mari kita buka di Kejadian 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. What God says to Abram apa yang Tuhan katakan pada Abraham is that he has chosen Abraham for this purpose. Adalah dia dipilih menjadi Abraham untuk tujuan ini. That he may command his children and his household. Supaya Abraham bisa memerintahkan pada anak-anaknya dan pada turunannya. To keep the way of the Lord. Supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Our goal for our children. Jadi tujuan utama kita pada anak-anak kita. Is discipleship. Adalah pemuritan, memuridkan mereka. Which means learning the faith. Ya, ini berarti belajar tentang iman. Christianity needs to be learned. Kekristenan itu perlu dipelajari. It's why I'm so glad you have this school.
Itu sebabnya saya sangat bersuka cita saudara memiliki sekolah ini. Your children are learning the faith. Anak-anak saudara belajar tentang iman mereka. But your motto can't be let the leaders do it. Eh, Your motto cannot be let the leaders do it. Mungkin kita tidak bisa. Your Approach. Oke. Cara kita mungkin tidak bisa mengajarkan ini pada anak-anak kita. You have to be committed to discipling your own children. Tapi kita sendiri perlu mulai mengambil komitmen untuk memuridkan anak-anak kita sendiri di rumah. So how do we do that in 10 minutes or less? Bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut dalam waktu 10 menit atau bahkan kurang di rumah? Your lives are busy. Hidup kita sibuk. My life is busy. Hidup saya sibuk. You think I don't have time to do this? Dan kita mungkin berpikir, aduh saya nggak akan sempat nih. I promise you, you do. Saya janji sama saudara, saudara bisa kok. What do we do in family worship? Apa yang kita lakukan dalam ibadah keluarga kita? I'm going to break it down for you. Saya akan memecah-mecahnya dalam bagian yang kecil-kecil buat saudara. I'm going to teach you 3 things to do, Saya akan mengajarkan pada saudara 3 hal yang saudara bisa lakukan. and then 5 keys to do those 3 things. Dan 3 hal ini ada 5 kunci untuk bisa melakukan 3 hal tersebut. You write these 8 things down. Saudara catat 8 poin ini. You practice them in your home, Saudara mempraktekannya di rumah 10 minutes a day. 10 menit sehari. By God's grace and with God's help, Dengan kasih karunia Tuhan dan dengan bantuan Tuhan. it'll change you and your children. Itu akan mengubah saudara dan anak-anak saudara. What do? You start by reading. Apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama, membaca. You simply read the Bible, Saudara hanya dengan sederhana membaca ayat firman Tuhan, chapter by chapter. pasal demi pasal. Your children, Anak saudara, they don't want to listen to 10 chapters of the Bible at once. mereka nggak akan mau dengar saudara baca 10 pasal satu hari sama mereka langsung. Break the Bible up into small chunks. Bagi firman itu menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. When your children are young, Ketika anak saudara masih kecil-kecil, read a paragraph. mungkin cuma baca perikop saja cukup. As they get older, Ketika mereka lebih besar, read a chapter. mungkin baru saudara baca 1 pasal. You don't need to read more than that. Saudara nggak perlu baca lebih dari itu. Jesus won't love you more if you read more than that. Yesus tidak mengasihi saudara karena saudara baca lebih buat anak saudara. And your children might love you less. Dan anak-anak mungkin malah kurang mengasihi saudara kalau saudara baca kepanjangan. Your goal is for them to want to do this, Goal kita, sasaran kita adalah kita mau melakukan ini. not to dread it. Bukan supaya anak-anak kita itu frustasi dengan itu. So start reading through the Bible. Jadi mulailah baca firman Tuhan. For your kids, you'll need to explain hard words. Untuk anak-anak kita yang masih kecil, kita perlu menjelaskan kata-kata yang sulit di Alkitab itu. There are words they don't understand. Kata-kata yang mungkin anak kita sulit untuk mengerti. Explain them to them. Jelaskan kata-kata itu pada mereka. There may be words you don't understand. Bahkan mungkin ada kata-kata yang kita juga nggak mengerti sebagai orang tua. That's okay. Oke, tetap oke. You just say, I don't know what that says, Kita bisa bilang, aduh saya juga nggak ngerti nih ayat ini. but I'll find out. Tapi saya akan coba cari tahu apa artinya. And then ask your pastor. Dan tanyalah pada gembala saudara. That's what he's paid to do. Untuk itulah dia ada. He's there to help. Dia ada untuk menolong saudara. And you can come back and explain it to them. Dan akhirnya saudara bisa kembali pada anak saudara menjelaskan ayat tersebut pada anak saudara. After you've read, ask them questions. Setelah saudara baca, tanya pertanyaan pada anak-anak tentang bacaan itu. What does this teach us about Jesus? Apa yang ayat ini katakan atau ajarkan pada kita mengenai Yesus? What miracle did Jesus perform? Apa yang mujizat yang Yesus lakukan di sini? What's one thing you learned? Apa satu hal yang kamu pelajari dari ayat ini, nak? Just ask them questions. Jadi mulailah bertanya dari ayat yang kita baca. With your kids, you need to start with story. Dengan anak-anak kita yang masih kecil, kita perlu mulai membaca kisah-kisah. Don't start with genealogy. Jangan mulai baca pada anak-anak kita yang kecil tentang garis keturunan Adam. Don't start with weird rules about sacrificing bulls and goats. Jangan mulai dengan peraturan-peraturan untuk bagaimana kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. They need story. Anak-anak kita yang masih kecil perlu cerita-cerita Alkitab. They're children. Karena mereka masih anak-anak. Teach them the stories of Jesus. Ceritakan pada mereka kisah-kisah yang Yesus kerjakan di dunia ini. Read the Bible. Dan baca Alkitab, saudara.
Next, you pray. Yang kedua, saudara berdoa. Pray as a family. Berdoa sebagai satu keluarga. Ask the family for requests. Tanya kepada anggota keluarga saudara, ayo mau ada apa yang didoakan. Have everyone pray. Minta masing-masing berdoa. It's not just dad that prays, Jangan cuman papa yang berdoa, not ayah yang just berdoa. mom who prays. Jangan cuman ibu yang berdoa. Everybody prays. Semua belajar berdoa. When your children are young, Ketika anak kita masih kecil, they'll need some direction. mereka perlu pengarahan. In our bagaimana house, berdoa. Di rumah kami, we ask this question. kami bertanya hal ini. Before we pray, I'll ask my son, Sebelum kami berdoa, saya bertanya pada anak saya, who would you like to pray for? siapa yang mau kamu doakan hari ini? They'll want to pray for the same person every time. Mereka mau doain cuma satu orang aja terus. Don't let them do that. Jangan izinkan mereka berdoa cuma buat satu orang terus. Help them to think of other people they could pray for. Ajar mereka untuk memikirkan orang-orang lain yang mereka bisa bantu doakan. Once everybody has said who they're going to pray for, Ketika semua orang sudah memutuskan untuk siapa mereka mau berdoa hari itu, bow your heads and pray. tundukkan kepala saudara dan kita mulai berdoa. You can do it however you'd like. Kita bisa lakukan dengan cara apapun yang kita suka. In our family, we start with the youngest Di keluarga kami mulai dari yang kecil mulai berdoa. and we move in order of age. Dan kita akhirnya berdoa menurut usia kita satu persatu. Everybody prays. Semua orang berdoa. We try to pray for people in our life. Kita coba mendoakan orang-orang dalam kehidupan kita. We'll also pray in response to what we have read. Kita juga berdoa dan merespon dari ayat yang kita baru baca. So sometimes we might read Genesis chapter 1, Mungkin kita berdoa, mungkin kita baru membaca Kejadian 1. and I might say to my youngest, Dan saya mungkin berkata pada anak saya yang paling kecil, what is one thing you can thank God for from this chapter? apa yang kamu bisa ucap syukur pada Tuhan dengan pasal ini? And he might say, well, that God made the world. Dia bilang, oh mungkin saya bisa mengucap syukur karena Tuhan menciptakan dunia ini. I'll say, that's great, you pray for that. Dan saya bilang, oh bagus, kamu berdoa untuk itu ya. I turn to my next son. Saya pindah ke anak saya yang satunya. What's something else you can thank God for in this chapter? Apa yang kamu bisa ucap syukur pada Tuhan atas pasal ini yang kamu baca? He might say that God has made us in his image. Dia mungkin bisa berkata, oh Tuhan membuat kita dalam gambar dan rupa dia. I'll say you can thank him for that. Dan saya bilang kamu bisa mengucap syukur dan berdoa untuk itu. And we pray for someone and we pray in response to what we've read. Dan kita berdoa untuk orang lain dan kita berdoa untuk apa yang kita baca hari itu. You read, Kita baca, you pray, kita berdoa, and then you sing. dan kita bernyanyi. What do you sing? Apa yang kita nyanyikan? You can sing whatever you want. Kita bisa nyanyi apapun yang kita inginkan. You might sing hymns from your church. Kita mungkin bisa menyanyikan lagu-lagu liturgi yang ada di gereja kita. You might Google lyrics to your favorite Christian song. Kita mungkin bisa Google lirik dari lagu-lagu rohani yang kita suka. Sing one song. Nyanyikan satu lagu. Jesus won't love you anymore if you sing more. Yesus nggak mengasihi kita lebih kalau kita nyanyi lebih banyak. Your kids may love you less if you do. Dan anak kita mungkin kesal sama kita kalau kita nyanyinya banyak-banyak. In our family, we make our own songbook. Di keluarga kami punya buku lagu bersama. My wife just prints out the lyrics to the songs we want to teach our children. Jadi istri saya print lirik dari lagu yang mau anak-anak saya pelajari. And each day we sing the next song in the book. Dan tiap hari kita nyanyikan lagu-lagu berikutnya yang ada dalam buku tersebut. We read, we pray, we sing. Kita membaca, kita berdoa, dan kita bernyanyi. Now, 5 keys to this. Nah, 5 kunci untuk kita bisa melakukan 3 hal ini. Be brief. Yang pertama, singkat. Jesus will not love you more if you go long. Yesus nggak akan mengasihi saudara kalau saudara lebih panjang. Your children will love you less. Anak-anak kita mungkin bete sama kita. George Whitefield, George Whitefield, famous evangelist, penginjil yang terkenal, once said, he prayed me into a good frame of mind. Berkata bahwa dia Prayed me into a good mindset. Dia berdoa supaya saya memiliki pemikiran yang baik. And if he had stopped there, it would have been good.
Ini George Whitefield lagi bicara tentang orang tuanya. But Kalau orang tua saya berhenti aja di titik itu waktu dia sudah mendoakan saya supaya saya punya pikiran yang baik, itu bagus. But he prayed me out of it by keeping on. Tapi dia akhirnya berdoa terus panjang dan akhirnya saya kesal. Be brief. Jadi singkat saja. Second, Yang kedua, be consistent. konsisten. Set a time when the family is together. Set a time when the family is together. Ambil waktu yang sudah disepakati bersama supaya kita bisa bersama-sama sebagai satu keluarga. You might not have a time when the family is together, Mungkin kita nggak punya waktu untuk semua bisa kumpul. but make time for the family to be together. Tapi pastikan saudara buat waktu tersebut ada akhirnya. Men in the room. Men in the room, in this room. Bapak-bapak di ruangan ini, Be a man. jadilah pria. Don't be a wimp. Jangan jadi Weak. jangan jadi pria yang lemah. Follow Jesus. Ikuti Yesus. Make it a priority in your home Jadikan prioritas rumah tangga saudara. that there will be a time in the day Ada waktu di mana saudara putuskan dalam rumah saudara. when the family is all together. Waktu yang diputuskan semua harus hadir di waktu tersebut. That is your job, men. Itu tugas saudara para ayah. God gave it to you, Tuhan memberikannya pada saudara. not to your wife, Bukan istri saudara yang memutuskan waktunya. not to anyone else. Bukan orang lain yang memutuskan buat saudara. You are the head of your home. Saudara adalah kepala rumah tangga saudara. Act like it. Bertindaklah sesuai dengan itu. Be a man, Jadilah pria. not a weakling. Bukan pria yang lemah. Have your family together. Kumpulkan rumah tanggamu, anak keluargamu. It might be breakfast. Mungkin di pagi hari. It might be bedtime. Di sarapan pagi. Mungkin di malam hari waktu mau tidur. It might be dinner. Mungkin di makan malam. But be consistent. Tapi konsisten aja di waktu yang sudah diputuskan. For these 10 minutes, Untuk 10 menit ini. every day, Tiap hari. our family will be together. Keluarga kita harus bersama-sama. Be brief. Jadi singkat, Be consistent. konsisten, Be flexible. fleksibel. Guess what? Saudara tebak, I just told you to be consistent. saya baru bilang saudara harus konsisten. Sometimes you're not going to be able to be consistent. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa. There are times when there are emergencies, Kadang-kadang ada emergency, ada situasi darurat ya. things that you don't expect, Hal-hal yang saudara nggak nyangka terjadi. things that you can't plan for. Saudara tidak merencanakan hal tersebut. Your schedule may have to be changed at times, Jadwal kita perlu berubah dalam urusan-urusan mendadak tersebut. but show your children Tapi tunjukkan pada anak saudara that this time together is important. bahwa waktu bersama ini begitu penting. Be flexible. Tetap fleksibel. Be intentional. Disengaja ya, be intentional. Have goals for your family members. Punyalah tujuan atau sasaran akhir atau goal buat setiap anggota keluarga. For my children, Untuk anak-anak saya will set a goal. saya akan menetapkan satu tujuan. I want you to work to memorize this passage. Saya mau kamu menghafalkan beberapa ayat ini. While I'm here this week, Ketika saya ada di sini minggu ini di Indonesia, I left them with my preaching Bible. saya meninggalkan mereka dengan Alkitab saya untuk berkhotbah. I told them it's marked at Psalm 1. It's marked at Psalm 1. Ada Mazmur 1. I want you to read one psalm each day that I am gone. Saya mau itu Alkitab saya batasi di Mazmur 1 dan saya katakan pada anak-anak saya mau kamu membaca satu pasal Mazmur setiap hari ketika saya pergi. And text me one thing you've learned. Dan sampaikan pada saya melalui teks, message, satu hal yang kamu pelajari dari pasal itu. I'll text you the same. Saya juga akan teks kamu balik dengan hal yang sama saya baca juga dari Mazmur. Over the 10 days, Setelah 10 hari, they'll read 10 psalms. mereka akan baca 10 Mazmur. I'll read 10 psalms. Saya juga akan baca 10 Mazmur. We text one another Kita akan bertukar pesan. what we've learned. Apa yang kita pelajari dari situ. Intentional. Secara sengaja. Be positive. Terakhir,
menjadi positif. Don't let yourself get angry during worship. Jangan marah saudara waktu ibadah keluarga itu. You don't want to get angry to have your children learn the Bible. Saudara nggak usah marah-marah ketika mempelajari firman. That's counterproductive. Itu tidak produktif, ya bahkan berlawanan dengan produktif. So here are some tricks. Jadi ini triknya. Give them snacks. Kasih mereka snack. They like to eat. Mereka suka makan. It helps them be still. Mereka Mereka bisa tenang ketika mereka makan. helps them to be quiet. Dan itu membantu mereka untuk tenang, lebih tenang. Think about where you're seated. Pikirkan gimana kita mau duduk. If you sit next to your child, Ketika kita duduk sebelahan dengan anak kita, you might gently touch their shoulder. kita bisa dengan perlahan pegang pundaknya. Remind them this is time to listen. Ini waktu untuk dengar, kita cuma pegang aja pundaknya. Gitu. These silent cues Kasih petunjuk-petunjuk yang tanpa kita harus mengeluarkan suara. are ways to rein them in. Untuk selalu mengingatkan mereka untuk fokus di ibadahnya. How do you start this? Bagaimana kita bisa mulai hal ini? You don't have to be an expert. Kita nggak perlu menjadi hebat dulu untuk melakukan hal ini. You just read the Bible, Kita hanya baca firman, you pray together, doa bersama, you sing together. kita bernyanyi bersama. And God will help you. Dan Tuhan akan menolong kita. If your children are older, Kalau anak-anak kita udah menjadi lebih besar, they're going to say, "Why are we doing this?" dia akan bilang, ngapain sih Dad kita lakukan hal ini? The best way to approach them Hal yang bagus yang kita bisa lakukan, sampaikan pada mereka, is with confession. dengan satu pernyataan. To say, "I've attended this conference." Ketika Seminar. anak saudara bertanya, jawablah dengan satu pengakuan, saya ikut seminar ini. I've come to understand Saya baru tahu, that I am responsible before God saya bertanggung jawab di hadapan Allah for teaching you about God. untuk mengajarkan pada kamu nak tentang Allah. In order to love Jesus Supaya kamu bisa mengasihi Yesus. and in order to love you, Dan untuk saya mengasihi Yesus dan saya mengasihi kamu, this is what I believe we need to do. ini yang kita perlu lakukan dalam sebagai keluarga. I'm sorry that I didn't lead us in this earlier, Saya minta maaf karena saya tidak melakukan hal ini sebelumnya. but I just didn't know. Tapi karena saya tidak tahu. But now I know, Sekarang saya udah tahu. and I want to love you and Jesus well. Dan saya akan mengasihi engkau sebagaimana Yesus mengasihi kita. And then do it. Dan lakukan aja. Read the Bible, Baca Alkitab. pray together, Berdoa bersama. sing. Bernyanyi bersama. Men be men. Pria menjadi pria. Don't be a weakling. Jangan jadi pria yang lemah. Prioritize time for your family together. Prioritaskan waktu bersama dalam keluargamu. Let me pray for you. Izinkan saya berdoa buat saudara. God, I do pray Tuhan, aku berdoa for those in attendance today untuk semua yang hadir hari ini. that you would help them to show their children Supaya mereka bisa menunjukkan pada anak-anak mereka. what you are like. Seperti apa engkau Tuhan. Help them to be more concerned with their behavior Ajar mereka untuk supaya lebih memperhatikan perilaku mereka. than their children's behavior. Dan juga memperhatikan kelakuan anak-anak mereka. I pray that they would demonstrate your mercy and grace Saya berdoa Tuhan untuk semua orang tua mendemonstrasikan kasih karunia dan belas kasihan. as well as your justice. Sebagaimana juga keadilan dari engkau. That they would be slow to anger Supaya semua orang tua menjadi lambat untuk marah. and abounding in steadfast love and faithfulness. Dan tetap menjadi setia di dalam engkau. We pray this in Jesus' name. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you for your time today. Terima kasih buat perhatian saudara hari ini. Okay, so question number 1. How to reach out back the heart of our children so that we can start teaching the good character of God, because we are just too busy as parents with our job. That's a great question. I'm a pastor, Saya seorang gembala. and believe it or not, my job's busy too. Saya juga sibuk. It's easy for me to be busy ministering to other people, Lebih mudah buat saya untuk menjadi sibuk melayani orang lain and forgetting my own family. dan melupakan keluarga saya.
So I have the same struggle you have. Jadi saya mengalami juga apa yang saudara alami. And what we all have to do Dan apa yang kita perlu lakukan, is make sure we're making our family a priority. kita perlu memastikan bahwa kita menjadikan keluarga kita prioritas kita dalam hidup kita. If you slept 10 minutes less a day, would you die? Apakah kita akan mati kalau kita kurang tidurnya 10 menit saja? Surely not. Pastinya enggak. So there are at least 10 minutes a day Jadi pastikan ada minimal 10 menit sehari. that you can find to make your family a priority. Kita memastikan bahwa kita mendahulukan keluarga kita menjadi prioritas dalam hidup kita. There's no one in the world I want to be more like Gak ada satu orang pun di dunia ini yang saya mau menjadi lebih serupa dengan dia than my father. selain ayah saya. And my father didn't spend tons of time with me, Dan ayah saya tidak menghabiskan ribuan jam dengan saya, but he did spend time with me. tapi saya tahu bahwa dia menghabiskan waktunya cukup dengan saya. Your jobs may be very busy, Pekerjaan saudara benar mungkin sangat sibuk, but you can get another job. tapi saudara bisa cari kerjaan lain. You cannot get another wife. Saudara tidak bisa cari istri lain. You cannot get another different children. They can't get a different father. They can't get a different mother. Dan sama dengan anak-anak kita, kita tidak bisa cari anak yang lain. Dan mereka juga tidak bisa cari ayah atau ibu yang lain. If your job is your priority over your family, Kalau pekerjaan kita lebih penting daripada keluarga kita, you've got the wrong priorities. sebenarnya kita lagi men-set salah prioritas kita. That just requires repentance Itu perlu pertobatan, and saying, God, forgive me. dan kita perlu dengan rendah hati berkata, Tuhan maafkan saya. But not just saying, God, forgive me. Tapi bukan hanya berkata, Tuhan maafkan saya. You got to say, wife, forgive me. Children, forgive me. Kita harus berkata pada pasangan kita, istri kita maafkan kita, dan anak-anak kita maafkan kita. Some years ago, Beberapa tahun silam, my wife told me my phone had enslaved me. istri saya berkata pada saya bahwa handphone saya sudah memperbudak saya. I thought she was crazy. Saya pikir, wah ini gila nih istri saya. What do you think? Why do you think my phone has enslaved me? Kenapa kok bisa berpikir bahwa handphone saya ini memperbudak saya? Do you know what my wife said to me? Saudara tahu apa yang istri saya katakan pada saya? Said, Aaron, every time it dings with an email, Dia katakan, Aaron, ketika itu bunyi dan ada email masuk, you rush to your phone. kamu langsung menuju handphone kamu. You know why I did that? Saudara tahu kenapa saya melakukan itu? Because I had an idol in my life. Karena saya punya berhala dalam hidup saya. I wanted people to think I was a good pastor, Saya mau orang-orang berpikir bahwa saya adalah gembala yang baik. that I responded quickly to their questions. Jadi saya segera menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. And my pride Dan kesombongan saya, meant that I prioritized answering email itu berarti saya lebih memprioritaskan menjawab email saya, over answering the questions of my children and my wife. lebih dibandingkan menjawab pertanyaan anak-anak atau istri saya. I had to own that and ask for forgiveness. Dan saya harus menyadari itu dan meminta maaf pada istri saya dan anak saya. And then I had to figure out a different way to live. Saya harus mencoba cara lain untuk menjalani hidup saya. Okay. Teman-teman, teman yang di belakang yang pegang sound ini bisa dikecilin nggak monitor ini? Kenceng banget nih. Atau matikan saja sekalian. Kayaknya bisa dengar dari yang lain. Itu laut. Oke. Okay. This is an interesting question. Authority does not only talk about grace, but also okay, I will repeat. Test 1, 2, 3. Test. Can you hear me? Authority does not only talk about grace, but also talk about discipline and consequence. So how to show the grace without taking it for granted? Yeah. Otoritas tidak hanya apa tadi Don? Tentang kasih karunia. Tentang kasih karunia, tapi bagaimana kita bisa Tapi ada juga konsekuensi dan disiplin. langsung translate saja Pak Doni ya. Otoritas bukan hanya bicara tentang kasih karunia, tetapi juga tentang disiplin dan konsekuensi. Bagaimana melakukannya tanpa menyia-nyiakan kasih karunia itu sendiri. Yeah, so there's a difference between showing grace Ada perbedaan mengenai menyampaikan kasih karunia and being a pushover. dan
kita memaksakan itu. If there are never any consequences in your home, Kalau nggak pernah ada konsekuensi buat rumah kita, if there's no discipline, kalau tidak ada disiplin, then your children don't know grace. akhirnya anak-anak kita nggak akan pernah tahu kasih karunia. They just know there is no king in my home and everyone does what is right in their own eyes. Bahkan anak-anak kita akan berpikir bahwa oh nggak ada raja di rumah, jadi saya bisa lakukan apapun di rumah. You are the king of your home. Kita adalah raja di rumah kita. God has made you the king. Tuhan memutuskan untuk menjadikan kita raja di You rumah. have to enforce order and rules. Kita harus memaksakan peraturan di rumah. It's only when those rules are enforced, Ketika peraturan itu ditegakkan, it's only when they experience regular discipline and correction, ketika anak-anak kita mengalami disiplin yang rutin dalam hidup mereka, that when they get a reprieve, a break from that discipline, that they understand it as grace. ketika mereka yang seharusnya mendapat hukuman, tapi mereka dibebaskan dari hukuman tersebut, baru anak-anak kita bisa merasakan kasih karunia. Don't think you're being gracious if you just let your kids do whatever they want. Jadi jangan berpikir bahwa kita ini memberikan kasih karunia ketika kita membebaskan anak kita melakukan apapun di rumah. You're not being gracious, you're being a terrible parent. Kita nggak menjadi orang tua yang memberikan kasih karunia, tapi kita menjadi orang tua yang buruk di rumah. You've got to have justice, grace, in balance. So there's justice probably 90% of the time and grace 10%. Jadi kita perlu mempunyai justice atau keadilan dengan kasih karunia yang balance di rumah, 90% keadilan dan 10% kasih karunia. 90% peraturan, 10% kasih karunia untuk membebaskan dari hukuman itu. Our tendency as parents is either we discipline 100% of the time or we discipline 0% of the time. Dan kecenderungan dari orang tua adalah mereka mendisiplin 100% dan atau di sisi sebaliknya tidak disiplin sama sekali. Instead, we want to discipline most of the time Daripada kita mendisiplin sepanjang waktu and on occasion demonstrate grace and point them to the gospel. dan kita bisa pada saat-saat tertentu menunjukkan kasih karunia dan supaya menunjukkan pada mereka tentang kabar keselamatan itu. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi. Pada umur berapa kita mulai menceritakan pengalaman kebaikan bersama Tuhan kepada anak-anak kita yang masih kecil, kira-kira preschool atau K1? Karena mungkin ada hambatan dalam bahasa yang mereka belum mengerti. Okay, so from what age can we start sharing God's love to our kids if they are still small? Because the kids might not understand about our language. I'd say you start demonstrating love to your kids from the time they're born, even before. It's never too early. Kita bisa membagikan kasih kepada anak-anak kita bahkan sejak mereka lahir, nggak pernah terlalu cepat. From the time my kids could first speak, Pada saat anak saya pertama mulai bisa ngomong, I would put my children to bed. saya membawa anak-anak saya untuk tidur. I wanted my sons to have the last thing they heard every evening, Saya mau anak saya setiap malam sebelum dia tidur, to be their dad's voice quoting scripture. saya mau anak saya mendengarkan ayahnya membacakan firman di telinga dia sebelum tidur. And I would repeat the same scriptures night after night after night. Saya akan membagikan firman itu malam demi malam demi malam. Firman yang sama. And my children memorize those verses very quickly. Dan anak saya cepat sekali menghafalkan ayat itu. Young brains are like sponges. Otak anak kita yang masih kecil itu seperti busa. Don't waste the early years. Jangan sia-siakan tahun-tahun pertama dalam hidup mereka. They're the best years. Itu tahun-tahun yang paling terbaik dalam mereka. They can take in a lot of God's word. Mereka bisa nangkep banyak sekali firman Tuhan. And even before my kids could speak, Dan bahkan sebelum anak saya bisa berkata-kata, I would hold my sons in my arms. saya gendong anak saya. I would pray for them as I rocked them. Saya sambil menggoyang-goyang mereka, saya berdoa buat mereka. And then I would put them in their crib. Dan saya taruh di kotak bayinya. So from the earliest of ages, Jadi dari masa kecil, you begin demonstrating God's love towards them. kita bisa menunjukkan kasih Allah pada mereka. Oke.
Oke, thank you, Pastor Aaron. Dalam melakukan family worship, bagaimana Anda melatih anak Anda yang bermasalah dengan fokus? So when we are having the family worship, how to teach and train our kids who has a trouble to focus? Yeah. If you've got the answer to that, I would love to hear it. Kalau saudara punya jawabannya, Pastor Aaron yang mau tahu katanya. I can teach you things that have helped us. Saya bisa ajarkan pada saudara hal-hal yang mungkin menolong kami. The first is to be brief. Yang pertama adalah singkat aja. The shorter you make family worship, Semakin singkat ibadah keluarganya. the less time they have to focus. Dan mereka harus, ya fokusnya jadi lebih singkat kan. You can try to give them milk, Saudara bisa kasih mereka mungkin minum susu saat itu. something that helps them get a little sleepy, Yang buat mereka agak ngantuk-ngantuk dikit. something that calms them down. Yang buat mereka lebih tenang. Give them snacks, Saya kasih mereka camilan, sit next to them, duduk dekat dengan mereka. a simple touch. Sentuhan yang ringan, You yang know, pelan. If dad puts his hand on their shoulder, on their knee, Ketika ayah tempelkan tangannya pada bahu mereka atau lutut mereka. you don't usually even have to say anything. Kadang-kadang kita juga nggak perlu ngomong apapun. Just reminds them Tapi itu akan mengingatkan mereka that they need to calm down. bahwa mereka perlu tenang. But I've also had evenings Tapi saya juga punya malam-malam. where I feel like I'm wrestling a greased pig. Wrestling? Oh, yes, Grizzly. Hah? One more time. Oh, saya kadang-kadang ada malam yang dimana saya merasa saya harus menenangkan babi, Yeah, babi yang berminyak. yeah. Yeah. Okay, yes. Okay, there is one more question. How do we apply our authority as parents for our children if we work out of town, if we don't stay with our kids? Yep. So I'm out of town right now. Saya ada di luar kota hari ini. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukan itu ketika kita sebagai ayah lagi di luar kota atau ibu. Before I left, Sebelum saya pergi, before I leave town anytime, sebelum saya pergi keluar kota setiap saat, I write a note to each of my sons. saya tulis catatan kecil buat anak-anak saya, kedua anak saya. It's only a couple of sentences, Cuman beberapa tulisan aja, beberapa kalimat. but I'll say something like this. Tapi saya katakan hal seperti ini. Ezra, I love you. Ezra, saya mengasihimu. I'm proud of you. Saya bangga sama engkau. You're such a responsible son. Kamu adalah anak yang bertanggung jawab. While I'm away, Ketika saya di luar kota, I want you to make life as easy as possible for your mother. saya mau kamu buat hidup ibu kamu menjadi mudah. Abram, Abraham, I love you. saya mengasihimu. God has given you a gift with words. Tuhan sudah memberi kamu talenta dengan kata-kata. I'm looking forward to seeing how God uses that in your life. Saya mau melihat bagaimana Tuhan bisa memakai itu dalam hidupmu. While I'm away, Ketika saya pergi, make life as easy as possible for your mother. jadikan hidup ibumu menjadi lebih mudah. And then Dan I give them instruction. saya memberikan instruksi pada mereka. I've left my preaching Bible here on the table. Saya tinggalkan Alkitab saya ini di meja. There's a ribbon at Psalm 1. Ada pita atau pembatas itu di Mazmur 1. I want you to read a psalm each day I'm away. Saya mau kalian membaca satu pasal Mazmur setiap hari. Text me one thing you learn. Teks saya dengan apa yang kalian pelajari tiap hari. I'll do the same to you. Saya akan lakukan hal yang sama padamu. And each day we're texting one another Dan setiap hari kami bertukar pesan what we've learned out of the psalm for the day. apa yang kita pelajari dari Mazmur itu. I'm away, Saya di luar kota, but I'm present in their life. tapi saya tetap hadir dalam hidup mereka. Their mother had a really hard day yesterday. Ibu mereka kesulitan kemarin katanya. At 6 this morning, Jam 6 pagi ini I was on the phone with their mother. saya
ngobrol dengan mamanya. My dengan boys ibunya. had fought with her and with one another. Sorry. My boys had fought with her and with one another. Anak saya berantem ya dengan adiknya dan dengan ibunya. They had not made life as easy as possible on their mother. Ternyata mereka juga nggak buat hidup ibunya lebih mudah. I'm talking to them on the phone about their disobedience. Saya menyampaikan mengenai ketidaktaatan mereka di telepon. And I'm saying to them, we're going to have a better day tomorrow, right? Dan saya katakan pada mereka, harusnya besok lebih baik ya. I'm not home right now. Saya nggak di rumah hari ini. I'm entrusting you with the person who is most important to me in the world. Saya percayakan orang yang paling penting dalam hidup saya di dunia ini kepada kalian anak-anak. Your mother. Yaitu ibu kalian. You need to take good care of her for me. Tolong rawat dia baik-baik. When I return, Ketika saya balik, I want to be able to do fun things together. saya mau lakukan hal-hal yang menyenangkan bersama. I don't want there to be a lot of consequences so that we can't enjoy our time together. Saya nggak mau justru saya harus banyak menghukum kalian dan sehingga kita tidak bisa menikmati waktu bersama. I'm able to exercise my authority in the home Saya bisa mempraktekkan otoritas saya di rumah while I'm on the other side of the world. walaupun saya ada di luar kota. Surely you can exercise authority in your home Tentunya saudara bisa mempraktekkan otoritas saudara di rumah if you're only in Jakarta. kalau saudara hanya di Jakarta, beda kota. Can you guys just give a warm thank you to Aaron? And to Juliana. I think he's capek deh, ya. Ya sulit sekali untuk berpikir dalam bahasa Inggris sama translate ke bahasa Indonesia, ya sulit sekali. Terima kasih semuanya untuk datang pagi ini. Saya senang sekali karena pendeta saya dan anak saya di sini dan saya senang karena saya lihat banyak orang tua mau belajar bagaimana saya menjadi orang lebih baik di dalam Tuhan Kristus, ya. So terima kasih. Is that right? Did I say that? Benar? Aduh, oke, ya. Dan untuk saya dapat sesuatu yang penting, ya. Kalau orang tua, kalau guru-guru di kelas juga sama-sama, kami tidak bisa pikir bagaimana saya mengajar tentang anak siapa Tuhan. Hanya itu, saya juga harus mengajar apakah Tuhan sudah melakukan dari Alkitab dan di hidup saya. Is that right? Did I say that sort of right? A little bit? Yeah, maybe not quite. Do you know what I'm saying? It's not only who God is, siapa Tuhan, tetapi dia, like what did he already do? Ya? Ya? Siap. Apa yang, I forgot the yang. Okay. Apa yang Tuhan sudah melakukan. Ya, betul. Itu penting sekali, right? Sometimes we all of us want to tell our kids what to do. Or I want someone to tell me what to do. Tell me what to do to be a good teacher. Tell me what to do to be a good parent. And we forget someone has already shown us what to do and has modeled what it looks like to live faithfully. And he gives us the power to do what we could never do in our own strength. Karena anugerah dari Tuhan, ya, our kasih karunia. I just learned that word today. Oh, kasih karunia sama dengan anugerah. So I love learning every day. Every day I'm learning your language. Thank you, thank you, thank you. I hope that you feel blessed and empowered to go be a good authority in your home. Let's pray. Father God, we thank you so much for your goodness, your mercy, your love. Lord, we thank you that you are the perfect example of what good authority looks like, and we thank you that you've offered us grace and kindness and mercy when we did not deserve it.
God, we thank you that when we come to faith in you and when we trust the work that you have already done on our behalf through Jesus, that you equip us with your Holy Spirit, and through your word, you empower us to know how to live like you. And Father, you promise us that when we fail, which we will, and when our children fail, which they will, you teach us how to discipline them through grace and in your power to allow them to grow more and more like you as you are growing us more and more like you. We just pray your blessings on each family that is represented here and those who could not join us and that will watch this video later. We just pray that you would build a legacy of faith and obedience to your Son, and that, Lord, your grace would fuel our faith. In Jesus' name, amen. Terima kasih ya.